Di dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini saya mau lanjutin video tentang seri Injil Kerajaan Allah ya. Sekaligus juga menjawab salah satu pertanyaan dari seorang teman ya di kolom komentar mengatakan, apa tujuan penciptaan manusia ya, atau penciptaan alam semesta ya. Kita harus buka dari Alkitab. Mungkin sebenarnya itu hal yang mudah dipahami ya, tapi karena kita hidup di dunia yang mungkin penuh tipu muslihat iblis, sehingga tujuan hidup manusia seakan-akan jadi bias. Padahal untuk memahami tujuan penciptaan ini, tujuan manusia diciptakan, sebenarnya sangat jelas kalau kita patokannya Alkitab. Kita buka ya di Kolose 1 ayat 15. Nah, ayat ini menggambarkan tentang Kristus ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. He is the image of invisible God. Ya. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah yang telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Kristus tadi. Jadi Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah ya Tuhan Yesus juga. Dan Tuhan Yesus itu adalah perwujudan dari gambar Allah yang tidak kelihatan. Kita mengenal Tuhan itu invisible God. Tuhan itu tidak kelihatan, manusia nggak bisa melihat Tuhan. Tapi Yesus adalah wujud Tuhan yang kelihatan nih, yang datang di tengah-tengah umatnya, ada wujudnya. Dan itu adalah yang sulung, yang lebih utama. Bahkan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tapi Yesus itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Karena Allah itu satu. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan Yesus lah menciptakan alam semesta ini. Ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi tujuan penciptaan itu adalah untuk Tuhan Yesus juga. Untuk Tuhan juga. Nah, ini semua kembali masalah hati ya. Tuhan kan melihat hati ya. Kadang ketika orang mengikut Tuhan, mungkin kita introspeksi diri kita sendiri ya. Juga dulu saya juga begitu mungkin. Kita akan bertanya, untungnya apa ikut Tuhan gitu. Selalu kita bisa bertanya, untungnya apa ikut Tuhan? Apakah saya ikut Tuhan nanti dagangan saya bisa laris, usaha saya bisa maju, saya jodoh lancar, saya bisa dapatkan ini, bisa dapatkan itu. Mungkin banyak kita tanpa kita sadari kita ingin membuat seakan-akan Tuhan untuk manusia. Padahal dari sejak awal penciptaan sebenarnya alam semesta ini ya untuk Tuhan. Itu semua mudah dipahami ya. Tuhan sebagai yang membentuk segala sesuatu, kita bagaikan tanah liat ya. Kita dibentuk oleh Tuhan ya untuk Tuhan. Kita ini ciptaan dan Dia adalah Sang Pencipta. Ini adalah hubungan manusia antara ciptaan dan Sang Pencipta. Manusia diciptakan untuk Sang Pencipta. Kalau ketika manusia jatuh dalam dosa, ditebus oleh Tuhan, dibeli dengan darahnya yang mahal, ketika menjadi pengikut Kristus, kembali ke tujuan awal penciptaan, yaitu manusia hidup untuk Tuhan. Bukan Tuhan mau dibuat seakan-akan Tuhan untuk manusia. Ya. Kita butuh berkat. Kita butuh berkat lah. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh segala sesuatu yang kita perlukan untuk sehari-hari. Tapi Tuhan tahu apa yang kita perlukan, dan Tuhan akan cukupi. Makanya firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi bukan itu yang kita tuntut terus. Karena kembali lagi, tujuan hidup manusia adalah hidup untuk Tuhan. Nah, ada juga orang mengajarkan ya tujuannya sampai ke titik mungkin dia tidak mengajarkan teologi kemakmuran ya, tapi dia menekankan tentang hanya menginjil, hanya percaya Yesus, sekali percaya pasti selamat.
Pokoknya yang penting percaya Yesus, selamat udah, itu udah jaminan selamat. Sampai mati selamat. Kalau berbuat dosa lagi, semua dosa sampai kita mati sudah ditebus oleh darah Yesus. Selamat, udah, gak usah khawatir. Yang penting hati sungguh-sungguh percaya Yesus, hati benar sungguh-sungguh percaya, selamat. Ada banyak yang pengkhotbah yang mengkhotbahkan itu loh di YouTube. Ya, pertanyaan saya gini, mengapa pengkhotbah itu tidak menekankan kembali yang namanya pikul salib? Kalau kita buka ya ke Matius 16 ayat 24 ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, artinya menjadi umat Kristen ya, mengikut Yesus kan pengikut Kristus, umat Kristen, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini dari perkataan Tuhan Yesus sendiri kan, harus menyangkal dirinya, artinya menyangkal keinginan daging kita. Kita pun sebagai manusia penuh kelemahan, kita harus bisa melawan segala keinginan daging kita, dan harus memikul salib dan mengikut Tuhan. Nah, diulangin lagi ya, kalau kita buka di Matius 10 ya, kita buka di Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Perkataan Tuhan sebenarnya keras tuh. Ia tidak layak. Jadi kalau orang mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi dia tidak memikul salibnya, dikatakan tidak layak. Tidak layak loh. Jadi ketika bagaimana dong kalau orang mengatakan dia percaya Yesus, dia merasa pasti diselamatkan. Kita buka Matius 7 ya, ini sebenarnya umum sekali ya. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan cuma sekedar kita ucapkan di mulut kita percaya, di hati kita percaya gitu, tapi ada namanya jalan pikul salib. Nah, mengapa hal ini jarang dikhotbahkan oleh yang tadi tuh pengkhotbah itu? Malah mereka sibuk untuk mengecak buku-buku, baca buku-buku, terus bilang, oh ini yang bidat, ini sesat nih, ini bidat, ini sesat, ini bidat. Tapi kenapa tidak menekankan kembali ajaran pikul salib? Karena ini penting. Karena kalau kita nggak pikul salib, nanti bisa dianggap Tuhan tidak layak, nanti bisa tidak selamat. Ya kan, kalau kita buka lagi ke Lukas ya. Lukas 13 ayat 23 ya. Lukas 13 ayat 23. Dan ada seseorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Orang ini bertanya sama Tuhan Yesus ya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah. Ada kata berjuang loh. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ya, karena orang memilih jalan yang lebar. Makanya kalau kita buka di surat-surat Rasul Paulus juga mengatakan dia melatih tubuhnya dan menguasainya. Jangan sampai setelah dia memberitakan Injil kepada semua orang, dia sendiri ditolak. Nah itu, jadi ada kan namanya kerjakan keselamatanmu, berlari-lari kita mengejar. Jangan sampai kita ditolak. Nah yang tadi perkataan pengkhotbah tadi kan seakan-akan kan enak di kuping ya. Oh sudah percaya Yesus, udah pasti selamat, pasti masuk surga. Berbuat dosa apapun pasti celing, selesai. Karena kita yang penting hati sungguh-sungguh percaya. Hati-hati, jangan sampai kita dibawa kepada sebuah jalan yang lebar, pintu yang lebar. Padahal yang Tuhan inginkan adalah mengikut Yesus itu seperti melalui jalan yang sempit, jalan yang pintu yang sesak, yaitu pikul salib. Ketika kita kembali ke tujuan awal penciptaan manusia, ya tujuan manusia adalah untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Ya, mungkin orang bilang, oh kan kita sudah ditebus oleh darah Yesus, jadi udah nggak ada namanya dosa lagi, semua selesai. Darah Yesus itu luar biasa, sampai kita mati pun dosa kita ditebus. Kalau kita buka ya,
Kita buka ke 1 Korintus 6 ayat 20 ya. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dibeli dengan apa? Jelas ya, dibeli dengan darah Yesus yang mahal. Kita tuh ketika dibeli sama Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Kita dipilih Tuhan bukan karena kita pinter, kita cakep, kita hebat, pokoknya kita punya bertalenta, karena kita orang hebat lah gitu. Bukan. Tuhan bukan pilih kita karena itu, tapi karena kasih Dia. Dia berbelas kasih memilih kita. Kita yang tidak layak ini, kita yang berdosa ini dipilih Tuhan, dibeli dengan darahnya yang mahal. Seperti bangsa Israel ditebus dari Mesir. Ditebus. Setelah itu bangsa Israel melewati perjalanan di padang gurun. Apakah dia mau ikut Tuhan atau tidak? Kita pun juga sama. Ketika kita ditebus dari dosa, hidup kita dibeli oleh Tuhan. Kita menjadi milik Tuhan. Karena itu, sebab itu kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita dibeli, kita telah lunas dibayar, dan kita harus ikut Tuhan. Ya kan? Masih ada serinya, nggak selesai. Bahkan ada ayat-ayat lainnya mengatakan kalau kita tidak berbuah akan ditebang juga, tidak menghasilkan buah akan ditebang juga. Walaupun perkataan ini keras, tapi kita harus tetap beritakan. Firman Tuhan emang gitu. Walaupun kita dengar keras, tapi tujuannya adalah untuk mengkoreksi diri kita sendiri, untuk mengingatkan kita. Janganlah kita dengar sesuatu yang enak-enak di kuping, tapi ujungnya membawa kita kepada jalan yang lebar tadi. Dan jalan yang lebar, hati-hati. Kalau Alkitab katakan, bisa menuju kepada kebinasaan. Ya, ingat yang tadi Matius 7 ya, ayat 21. Bukan orang yang berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan diselamatkan. Bukan itu. Ya, kalau kita buka lagi ke 1 Korintus 7 ayat 19 ya. 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, yang terpenting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Jadi jelas ya, bukan berarti hukum Taurat udah batal semua, jadi udah gak ada hukum lagi. Bukan. Hukum Taurat itu tidak, sebelum langit dan bumi ini lenyap, satu titik, satu iota tidak akan hilang dari hukum Taurat. Tapi kitanya yang sudah mati dan dibangkitkan menjadi manusia baru. Karena kita sudah mati dan dibangkitkan, kita tidak terikat lagi dengan hukum Taurat secara fisik. Tetapi kita masih memaknai hukum-hukum Taurat secara rohani. Hukum-hukum Taurat secara rohani. Gitu, kita masih maknai. Jadi kalau hukum Taurat ajarkan jangan membunuh, ya kita gak boleh membunuh kan. Itu kan jelas dong, bisa dipahami kan. Ya. Kita buka lagi ke ayat 22 ya. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Ayat 23, kamu telah dibeli, yang tadi ya, telah dibeli dengan darah Kristus yang mahal, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi kita sudah dibeli, ya sudah diselamatkan, sudah dibeli ya. Benar-benar sudah diselamatkan ya. Sudah menerima keselamatan itu. Sudah lahir baru. Kita sudah dibeli dan harga yang telah lunas dibayar, dan kita menjadi milik Tuhan. Nah, saya kasih perumpamaan singkat ya. Ada seorang, anggaplah kita seorang, kita gelandangan ya, kita gak punya pekerjaan, gak punya rumah tinggal, kasihan, gak punya masa depan gitu. Terus tiba-tiba ada seorang bos datang, samperin kita, "Hei, kamu mau bekerja gak sama saya, supaya kamu ada penghasilan? Nanti kalau kamu bekerja sama saya, kamu akan dapat gaji, dapat makan." Padahal kita gak punya kemampuan apa-apa nih, gak punya ijazah, gak punya apa-apa. Wah, kita senang sekali kan kita dipanggil sama bos itu. Kita dipanggil, kita jadi karyawan dia, terus kita bekerja sama dia. Terus pada saat hari pertama kita masuk kerja, bos kita kasih kerjaan, kamu kerjakan ini. Terus tiba-tiba kita bilang sama bos kita, "Bos, saya gak mau kerjain." "Loh, kok gak mau kerjain?" "Loh, saya kan tadi bilangnya ikut kerja, yang penting dapat gaji, dapat makan. Pekerjaan mah gak usah, yang penting sudah ditebus, udah jadi karyawan, ya, dapat gaji, dapat makan, udah selesai." Kira-kira reaksi bos kita apa kalau ketemu karyawan kayak begini? Diusir, bisa di apa-apaan gitu, karena dipanggil. Maka dikatakan menjadi hamba Kristus. Kita dipilih untuk menjadi hamba Kristus. Kita dibeli dengan darah yang mahal untuk ikut Tuhan.
menjadi milik Tuhan. Kembali ke prinsip awal, tujuan manusia diciptakan, yaitu untuk hidup buat Tuhan. Itu hal yang simpel gitu, yang kita bisa pahami ya. Nah, sebenarnya Alkitab tuh nggak bikin seseorang tuh jadi rumit-rumit. Seorang mesti master teologi dulu, doktor teologi dulu untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Alkitab sekarang sudah tersaji dengan baik ya, sudah lengkap di depan kita. Kita tinggal baca, kita tinggal hayati dan renungkan siang dan malam, mencari kehendak Tuhan. Ya, itu yang terpenting, mencari kehendak Tuhan. Bukan cuma apa kata pendeta, apa kata teolog, bukan, kita cari kehendak Tuhan dari Alkitab. Seperti Tuhan memperkenalkan diri itu sebenarnya simpel sekali. Bapa itu adalah Allah, Anak Yesus adalah Allah, Roh Kudus ya Roh Allah. Ya artinya ketiganya adalah satu Allah. Kan selesai, kita nggak usah muter-muter ngejelimet, selesai. Tuhan itu satu. Allah itu roh. Roh Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu bersamaan. Saat Tuhan bertahta dalam kerajaan sorga, dia juga datang di tengah-tengah umat manusia di bumi. Dan Roh Yesus ya Roh Kudus. Itu kan bisa mudah dipahami. Nggak usah kita muter-muter gitu. Ya kan? Tuhan itu satu. Nah, penjelasan lainnya sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Tinggal nonton lebih lengkapnya. Dan ada orang bilang, oh nggak bisa, Tuhan Yesus itu sama Bapa dibedakan, beda pribadi. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu harus dibedakan. Kan ada yang mengajarkan gitu, yang menyamakan katanya sesat. Kalau gitu saya juga dicap sesat. Nah, kita buka apa kata Alkitab ya. Buka Matius 11 ayat 27. Kenapa saya ungkit sini? Ini penting. Saya ungkit lagi ke sini ya. Matius 11 ayat 27. Semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak seorang pun loh mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi orang tiada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak selain Bapa. Artinya apa? Ya satu. Karena satu. Makanya kita jangan putar-putar pakai filsafat ini, filsafat itu. Kita buka Kolose 2 ya, ayat 8. Ya, Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun. Tuh kan, ajaran turun-temurun lagi. Dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Seluruh kepenuhan kealahan. Kalau kita lihat yang 9 ini ya. Di dalam Dia itu fullness of the Godhead. Godhead. Kalau saya memahami Godhead ini kayak kealahan, kepribadian kealahan. Ya, kalau kita lihat pakai versi bahasa lain ya. Bahasa Indonesia masa kini ya. Ya, kita bisa lihat sebab seluruh kepribadian Allah. Baca ya, sebab seluruh kepribadian Allah berdiam pada Kristus, yaitu pada kemanusiaannya. Jadi, kalau ada yang bilang Tuhan 3 pribadi, coba baca ini. Bahasa Indonesia masa kini. Sebab seluruh kepribadian Allah berdiam pada Kristus. Nah ini kalau mau komplain jangan komplain sama saya, komplain sama Lembaga Alkitab Indonesia. Ini dikeluarkan oleh LAI ya. LAI itu nggak punya kepentingan, meskipun penganut Trinitas itu mayoritas di Indonesia, tapi LAI itu nggak ada kepentingan. Dia akan terjemahkan Alkitab ya apa adanya, menurut kapasitas mereka sebagai seorang pakar tata bahasa. Dan memang diterjemahkan ketika bahasa Indonesia masa kini dikatakan adalah sebab seluruh kepribadian Allah berdiam pada Kristus. Jadi ada berapa pribadi? Satu ya. Bisa dipahami ya. Nah masalahnya gini loh. Kita tuh mengenal Tuhan tuh bukan masalah ukur 1 pribadi, 2 pribadi, 3 pribadi. Bukan hanya masalah itu. Kita mengenal Tuhan tuh gini loh. Sebagai kita ciptaan dan Dia adalah Sang Pencipta, kita harus mengenal gini. Tuhan maunya apa sih gitu loh.
Bukan hanya sekedar kita baca-baca buku-buku teologi, buku karangan ini, buku karangan itu gitu. Terus karena kita udah baca-baca buku, terus kita jadi ngerti, lebih kenal Allah gitu. Apakah demikian? Tuhan katakan, Tuhan itu sembunyikan kok bagi orang hikmat dan orang pandai, tapi Tuhan nyatakan bagi orang kecil yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, membaca Alkitab, menghayatinya, dan merenungkannya siang dan malam. Selesai. Dan kita punya hati merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita coba cari tahu, Tuhan Sang Pencipta itu pengen apa ya dari saya. Nah itu kita mencari tahu Tuhan ya. Mengenal Tuhan tuh begitu. Tuhan pengen apa ya dari saya. Apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Bukan Tuhan engkau harus begini, Tuhan engkau harus begitu, Tuhan engkau harus begini, engkau begitu. Bukan kita suruh-suruh Tuhan, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Nah kan itu yang harusnya ditegaskan oleh para pengkhotbah itu. Bukan cuma pisahin, oh Allah tuh mesti 3 pribadi. Kalau nggak 3 pribadi, engkau sesat, engkau bidat, engkau sabelian, engkau mesti diiniin, mesti diituin. Loh kok jadi begitu? Betul nggak perkataan saya? Nah kenapa kita mengenal konsep Tuhan yang esa itu, satu pribadi itu, kita jadi bisa mengenal Tuhan secara utuh dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita bisa memahami dan mengerti kalau Tuhan perjanjian lama dan Tuhan perjanjian baru itu sebenarnya adalah pribadi yang sama. Tuhan yang sama. Mungkin kalau orang bilang, oh kok Tuhan perjanjian lama kok kesannya sepertinya kejam ya gitu. Artinya orang tersebut belum benar-benar memahami Tuhan. Ya, belum benar-benar memahami Tuhan. Kalau orang yang sudah benar-benar mengenal Tuhan, maka kalau kita buka di Mazmur, ini dari sisi perjanjian lama ya, Mazmur 23. Mazmur 23 ya. Mazmur 23 ini perkataan dari Daud. Ya. Apa perkataan Daud? Nyanyian Daud kepada Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, mengapa Daud bisa mengatakan hal ini? Karena dia kenal Tuhannya. Dia kenal pribadi Tuhan yang dia sembah itu. Dia kenal dengan baik. Maka dia mengenal kalau ingin mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan, ingin mendapatkan hal yang baik, tetap dalam kawanannya Tuhan, dalam pelindungan tangan Tuhan, tetap berada dalam kawanan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sang gembala kita, menjadi pemimpin kita. Tapi kalau orang mencoba melawan Tuhan, seperti kita lihat bangsa Israel bersungut-sungut, nggak ada makanan teriak, nggak ada minuman teriak, apapun teriak, bahkan mereka sampai membuat anak lembu emas. Artinya mereka mencoba untuk membuat Tuhan versi mereka sendiri. Akhirnya mereka harus dibinasakan. Tapi ketika orang mau ikut Tuhan, mau kembali hidup untuk Tuhan, maka seperti perkataan Daud, Tuhan itu sepertinya manis gitu bagi dia. Apakah Daud tidak punya kesalahan? Daud punya kesalahan, dihajar Tuhan juga. Nah, bagaimana dengan kita umat Kristen ya, zaman modern ya? Ketika kita berbuat dosa, bagaimana dengan dosa-dosa kita setelah kita dibaptis umpama ya? Bagaimana dengan dosa-dosa kita? Siapa yang menghapus dosa kita lagi? Nah, ketika kita sudah dibaptis, kita sudah lahir baru, maka itu adalah area kesabaran Tuhan. Jadi hari ini ketika kita masih diberikan kesempatan hidup, kita diberikan masih kesehatan, Tuhan masih berlaku baik sama kita, padahal kita sudah banyak berbuat dosa sama Dia, itu namanya kesabaran Tuhan. Bukan berarti kita kesabaran Tuhan itu panjang lebar, tapi bukan berarti orang bisa mempermain-mainkan. Misalkan ada yang bilang, oh yang penting kita hari Minggu ibadah gitu, harus Senin sampai Sabtu berbuat dosa, atau Minggu minta ampun, celing dosanya bersih lagi. Terus Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu hidup suka-suka dia, lalu Minggu dengerin khotbah, berdoa minta ampun, celing bersih lagi. Bukan kayak gitu. Itu namanya kita sedang mempermainkan kesabaran Tuhan. Tapi kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Setidaknya kita bisa dihukum Tuhan atau bisa dibuang juga. Seperti kita melihat peristiwa bangsa Israel ya, ketika mereka tidak taat, bisa dibuang juga sampai mereka ada yang binasa juga di padang gurun ya. Bahkan mereka ada yang dibuang sampai ke pembuangan Babel gitu. Kita mengenal pribadi Tuhan yang apa adanya dari Alkitab utuh gitu. Tuhan yang sama. Ya, jangan sangka
Alkitab juga mengatakan kalau kita tidak berbuah akan dipotong juga. Kita harus bisa mengenal Tuhan yang utuh, Tuhan yang sama, pribadi Tuhan yang sama. Kalau kita bisa menjadikan Dia sebagai sang gembala kita, maka kita bisa merasakan Tuhan itu sebenarnya baik. Tuhan itu sebenarnya mengasihi kita, memelihara kita. Asalkan kita kembali sama-sama untuk diri saya sendiri ya, sama-sama belajar juga. Kembali ke tujuan awal. Kembali ke tujuan manusia diciptakan untuk apa? Menjadikan Tuhan sebagai sang gembala. Ya, lanjut ya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud juga melewati lembah kekelaman. Kadang kita nggak mengerti kenapa harus ada penderitaan ini, penderitaan itu. Tapi kita harus jalani juga, berjalan bersama Tuhan. Makanya adalah berjalan bersama dengan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita melihat lagi ya, siapakah gembala itu? Kita buka di Yohanes 10 ayat 11. Yesus dengan jelas menyatakannya adalah, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus menyatakan Dia adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang sama yang ketika dianggap oleh Daud itu adalah gembalanya Dia. Maka kalau kita melihat dengan konsep one true God, kita bisa mengenal pribadi Tuhan yang sama. Yesus perjanjian lama, Yesus adalah Tuhan yang di perjanjian lama itu, Tuhan yang sama, pribadi yang sama. Kita bisa mengenal Tuhan yang utuh. Kok Tuhan begini, Tuhan gitu? Kita gak bisa mempertanyakan Tuhan. Kita hanya bisa mengenal Tuhan. Ingat, kita adalah makhluk ciptaan dan Dia adalah sang pencipta. Ya. Ketika kita masih kesempatan untuk berada dalam jalan Dia, itu adalah satu berkat. Ya, kita mungkin banyak berbuat dosa, banyak kesalahan, banyak menyakiti hati Tuhan. Tapi ketika kita masih beri kesempatan, itu adalah kasih Tuhan. Tuhan masih sabar sama kita. Kalau kita buka di Matius 23 ya, ayat 8 ya. Karena itu Tuhan datang tengah-tengah umatnya itu menjadi raja, menjadi pemimpin. Kita tidak perlu, jangan karena kita idolakan, si pengkhotbah ini kita mengidolakan dia, pengkhotbah itu kita mengidolakan dia, kita jadikan dia pemimpin di gereja, kepala di gereja, dia ngatur semuanya. Sebenarnya bukan itu sih. Sebenarnya pemimpin dari gereja itu sebenarnya Tuhan Yesus Kristus sebagai sang raja, pemimpin dari kerajaan Allah. Kita harus menjadikan Dia adalah sang pemimpin. Tidak boleh menonjolkan siapapun. Sebenarnya lah, kalau kita mau kembali ke Alkitab, tidak ada seorang pun yang boleh menonjolkan diri. Hanya Tuhan Yesus Kristus, Dialah sang raja. Kita buka ke Matius 23 ayat 8. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Dan janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Kita hanya mengenal satu pemimpin, Tuhan sang gembala agung kita. Kita akan melewati jalan pikul salib ya. Mungkin ketika kita mau jalan ikut Tuhan, orang akan bilang, wah lu bidat, lu sesat, lu salah. Justru yang ngajarin jalan lebar itu tuh, wah hidup suka-suka gue, asal percaya Yesus selamat, pokoknya hidup suka-suka gue. Nah yang suka ngajarin, suka lewatin jalan lebar itu, biasanya tuh suka nyesat-nyesatin orang. Coba aja ngecek di YouTube. Yang suka membuka jalan selebar-lebarnya itu suka menyesat-nyesatin orang. Ketika orang mau ikut jalan Tuhan yang lewatin pintu sesak, malah dibilang sesat. Coba aja kita cek ajarannya. Yang mau ikut benar-benar ikut Tuhan malah dibilang sesat. Tapi itulah yang harus dipikul. Itu bagian dari pikul salib yang harus kita lewati. Ya ingat, di dunia itu cuma sementara. Ada kehidupan kekal yang menanti. Dan kita kembali ke tujuan awal manusia adalah emang hidup untuk Tuhan. Kita bukan dalam kapasitas mempertanyakan Tuhan. Itu semua adalah belas kasih Tuhan. Kita bisa kembali ke jalannya. Kalau kita bisa menjadikan Yesus sebagai sang gembala kita, maka kita bisa merasakan kasih Tuhan yang teramat besar bagi hidup kita. Tapi kalau kita coba melawan Tuhan, melawan Tuhan Yesus, malah
hal yang mengerikan di akhir hidup kita nanti. Ya. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga video ini bisa memberi berkat bagi yang lain juga. Haleluya. Amin.